Hai Halo, kakak. Teo. Apa Eh, kabar, Koko? Halo, kabar saya Sudah heboh? baik. Aduh, heboh loh ketawanya. Ketawanya sudah heboh ya, Ko ya? Iya, iya, Ya, iya, iya. sampai ada goncang-goncang tuh gempa bumi di sekitar situ ya. Betul, betul. Bun, luar Gimana, biasa. gimana? Duh, Artis loh. Lu tuh artis boya jaim-jaim dikit gitu loh. nggak bisa, Ko. Itu ada Hmm. Bro Michael Panjaitan itu loh. Terima kasih Wah, sudah Michael join. Panjaitan. Luar biasa tamunya ya. Ya, asal itu terus satu itu. Iya, kan Gimana? sudah 7 tahun ini Prita Kartika kan ngertis gitu loh, levelnya udah Waduh, nasional. Mbok ya jaim-jaim dikit, narsis. sombong-sombong dikit gitu loh. Nggak bisa, Ko. Aslinya tuh sudah kayak Kenapa? gini. Aslinya tuh sudah kayak gini, jadi waktu begitu ngomong udah Iya, langsung kayak gini, nggak bisa gitu. jual mahal gitu misalnya. Iya, selamat Kalau malam. jual itu berapa ya, Ko ya? Jual mahal itu ya agak di upgrade 2 kali lipat gitu kan teknik marketingnya, habis itu diskon 50%. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya, ya, ya. Aduh, gimana, gimana, gimana. Ya. Ini Andi atau gimana kok seger banget? Ya, ini karena live, jadi harus mandi. Jadi kalau misalnya nggak live, mungkin nggak mandi ya. Lu tuh artis, jangan buka-bukaan di sini. Gitu ya, gitu ya. Aduh, coba Bikin kenapa kok saya artis ya? Saya sendiri juga bingung itu. kenapa? Kenapa kok saya disebut artis ya? Iya, iya kalau aktor cowok. Oh iya, betul, betul, betul. Iya. Oh, don't be so Oke, serius ya. Saya curiga nih, baik. Prita ini sebenarnya dulu tuh kepinginnya jadi presenter atau kepingin jadi penyanyi sih. Ternyata kalau ngomong juga, Kok jangan ceriwit. sedih kok. Kalau ngomong, Kenapa? kalau teman saya bilang, katanya kamu nggak usah ngomong, karena kamu kalau ngomong itu jelek pol katanya gitu. Kenapa Jadi jeleknya kenapa? karena medok banget kan asli Oh, iya, dong. Surabaya. Ya, Gak itu apa-apa. dia. Harus bangga dong. Harus bangga dengan Surabaya. Bang, Ya. justru itu mau menghilangkan medoknya itu susah sekali, saking bangganya itu kok. Iya, nggak usah hilangin. Tenang aja. Saya juga medok kok. Ah, Malah saya tuh saya sebenarnya mau ini tanya ya. loh. Kenapa? Saya mau Nanya tanya apa? sama Kudion, gimana cara Boleh, menghilangkan boleh. medok itu? Medok kalau ngomong, gimana cara Medok. menghilangkan? Medok. Ya. Biar gak medok. B, Mm-mm. D, T, J, itu tipis-tipis saja. Jadi jangan B, tapi B. Itu kayaknya sudah dari dalam, gimana ya? Aku kalau dari dalam itu susah. Jadi kayak B-nya itu B-nya jangan ngebos-ngebos B. Eh, Itu sebenarnya roboh. kok, Ya, sebenarnya saya tuh bisa ngomong yang jaim ya, elegan. yang elegan, yang tapi tuh kayaknya khusus di panggung aja. Oh gitu. Ada Benar, harganya ya, Bo. Iya, 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 iya. bukan Khusus di harga. panggung. Oke, Enggak, alright. kok ya. Misalnya kita ngomong kayak, halo gimana kabarnya loh, itu langsung kayak jereng, muateng, waduh gitu ya, Itu, gitu. iya, itu dangdutan nanti ya kelasnya. Entar nanti saya jadinya komedian gitu, stand up Iya, comedy. iya, iya. Tapi lucu juga kok, lucu juga. Baik, baik. Tapi pinter nyanyi, mestinya juga waktu sekolah juga pinter sekolah dong. Betul ya? Ya, bersyukur kalau Kayak, dulu itu ya nggak naik kelas lah, aku pasti iya. naik ya kan. Terus habis Coba itu, aku tes dulu ya. Aku tes dulu ya. Tes IQ penyanyi. Tes oh IQ my penyanyi. God, Jadi, ini menghapus anggapan bahwa penyanyi itu sekolahnya nggak pinter gitu. Jadi ini tes yang pertama bahaya, ya. bahaya ya. Yang pertama dan terakhir deh. Ini tes pertama. Siapa nama Presiden Republik Indonesia, presiden kita di tahun 2000? Nah, Aduh, oh, 2000 kok. Aku kalau tahun tuh lupa. siapa nama Keberapa presiden? gitu. Dengar baik-baik. Siapa nama presiden kita, Republik Indonesia ini ya, di tahun 2000? Siapa namanya?
Ayo. Sebentar. 1, Sebentar. 2. Ya. Oh, aku itu kena kayak hilang ingatan dikit gitu. Kebetulan. Bambang Yudhoyono, Pak SBY. Ya, Anda salah. Pak SBY. Salah. Kan? Nggak ada kesempatan kedua. Jawaban yang betul adalah Joko Widodo. Kok bisa? Nah, 2000. Iya, tahun 2000 presiden kita kan namanya juga Joko Widodo, masa berubah? Bener nggak? Siapa nama presiden kita di tahun 2000? Ya tuh. Itu adalah pertanyaan yang sangat menjebak, yes. Ya, nama presiden kita tetap Joko Widodo. Iya kan? Masa di tahun 2000 dia ganti nama? Iya, tetap Joko Widodo. Iya, luar biasa. Kan aku bilang di tes IQ. Aduh. Lolos ya saya. Ayo netizen kita kumpul-kumpul di malam ini ya. Halo Jesslyn, I'm good. How are you? Fine. Iya. Yeah. How are you, Jesslyn? Jadi dari kecil gitu memang suka nyanyi ya? Dari kecil gini kok, saya tuh suka nyanyi banget, tapi sebenarnya orang yang nggak berani tampil di depan umum. Kenapa? Jadi nyanyi di depan orang tua saya saja sama keluarga itu nggak berani, memang takut, malu. Dulu nyanyinya itu karena kepaksa juga, ketahuan sama kakak waktu saya pengen nyanyi, terus dia tahu, loh, baru dia dengar suara saya, loh, kamu kok bisa nyanyi gitu. Akhirnya dibilangin sama mama kan, terus akhirnya sama mama langsung ikutin lomba nyanyi waktu itu masih kelas 1 SD gitulah. Pertama kali ini ada di salah satu radio swasta yang sangat oke saat itu ya di Surabaya. Ya itulah pertama kalinya ikut lomba nyanyi. Gitu. Masih ingat nggak waktu itu yang dilombakan nyanyinya lagu apa? Waktu itu lagu anak-anak. Nah waktu itu lagunya lagu Boncu, boneka lucu. Gimana tuh lagunya Boncu ya? Aku aja lagunya sudah lupa kok. Di zaman itu memang di TV ya itu ada Boncu, si Boncu, boneka lucu. Iya, tapi dia kan awalnya dari radio swasta gitu kan. Jadi lombanya tuh tingkat provinsi Jawa Timur gitu, se-Jawa Timur. Itu saya ikut pun karena kepaksa kok. Karena kan waktu itu kan saya tuh kepingin sepeda itu loh kok, sepeda biasa, sepeda ontel. Nah, sepeda ontel itu, tapi kan waktu itu memang kondisi keluarga kan minim ya, dari kita tuh kayak kesulitan ekonomi banget. Jadi kalau kita bisa makan sehari-hari, ya, jangan dikasih itu soundtrack nanti saya malah sedih, nanti saya tambah sedih gitu. Jadi itu memang karena kita kekurangan banget, jadi untuk sehari-hari aja udah cukup gitu, bahkan mungkin kurang, apalagi pingin sepeda kan nggak mungkin gitu kok. Akhirnya karena katanya mama kalau kalah itu nggak apa-apa, tapi kalau menang kamu dapat hadiah loh gitu. Nah karena ada terngiang-ngiang dapat hadiah, dan waktu itu hadiahnya tuh memang uang tunai kan, jadi akhirnya wah terpacu karena kepingin sepeda, akhirnya terpacu mengalahkan rasa malunya itu tadi gitu. Jadi akhirnya menang ya? Nah puji Tuhannya di lomba pertama itu Tuhan itu langsung kasih juara 2. Waduh, puji Tuhan, itu kayak senang banget. Terus waktu itu tahun 91 ya, dapat hadiah uang tunai 150.000. Nah, uang tunai 150.000 itu zaman itu lumayan banyak. Akhirnya kita belikan sepeda beneran kok. Wah, dari situ itulah saya terpacu gitu loh untuk mengalahkan rasa malu. Oh, ternyata kalau ikut lomba itu seneng ya kalau menang dapat hadiah. Nah, itu sih akhirnya bikin semangat. Jadi sometimes memang motivasi hadiah ini bisa menjadi pemicu ya, pemacu kita juga ya. Oh, bisa jadi kok. Karena apalagi kayak kita tuh kepepet juga kan. Dalam momen-momen yang kepepet itu sangat memacu sekali gitu. Ya. Apalagi kita saudara-saudara di malam hari ini kita juga hidup di dunia itu berpacu untuk mendapatkan satu hadiah yang kekal, upah di surga. Amin, haleluya.
mulai Bapak Pendeta Gideon Widianto. Oke, prestasinya langsung juara 2, dapat 150.000 dan akhirnya dapatlah impiannya yaitu sepeda dan akhirnya menjadi atlet pesepeda. Atlet panco. Gak. Lu waktu kecilnya tomboy nggak sih? Oh, cukup tomboy karena saya tuh cewek sendiri. Saya cewek sendiri kan. Jadi kakak cowok, adik juga cowok. Jadi saya cewek sendiri. Oh kan, bener kan dugaan saya ada bibit-bibit tomboy loh. Hai Koko Sam Chandra. Ini ya, maaf. Istrinya saya eksploitasi. Oh, dia sudah terbuka, sangat open. Nonton, iya. Ya. Oke, padahal kebanyakan orang tua itu kan ngelarang ya kalau anaknya itu nyanyi, jadi penyanyi, soalnya kayak nggak ada masa depannya gitu. Hanya dari itu keterusan nggak? Biasanya keterusan loh, karena apa ya? Termotivasi harus lebih the best lagi gitu. Benar. Justru dari lomba itu termotivasi untuk jadi lebih baik kan, kok. Nah, tapi kalau saya ini keadaannya berbeda mungkin dengan keluarga lain, mungkin yang mereka berkecukupan. Tapi karena keluarga saya ini memang secara ekonomi memang kita kekurangan saat itu. Jadi ternyata kayak Tuhan itu memberkati kita, salah satunya jalannya ya dari ini malahan kok gitu. Jadi dari ikut lomba sering kali. Jadi saya tuh kayak nggak pernah absen ikut lomba gitu kok. Dari kecil sejak tahun 91 itu setiap ada lomba karaoke tingkat apapun pasti ikut. Wih, maniak sih gitu jadi ya. Ada lomba apapun pasti ikut gitu ya. Karena kayak ternyata ternyata aku seneng nyanyi ini, ternyata kalau disalurkan juga seneng juga gitu. Terus di sisi lain juga kalau menang juga dapat hadiah, nah itu kan memacu juga gitu. Wait. Dari tadi soalnya hadiah terus. Jadi senengnya itu seneng nyanyi atau seneng hadiahnya sih? Kalau waktu itu kecil tuh ya pasti sukanya hadiah gitu. So berarti nggak ada cita-cita sama sekali jadi penyanyi ya? Ya karena terpacu hadiah itu. Enggak. Saya tuh gini loh, saya tuh orangnya suka nyanyi, cuman terlalu malu. Nah, itu dia. Oke. Nah, padahal nyanyi itu tampil, masa nyanyi di depan ini. Nyanyi di belakang layar, nyanyi di belakang layar. Nah, ya kan nah, waktu itu orang tua saya justru malah mendukung. Sebenarnya ya bukan supaya anaknya dieksploitasi gitu kan, bukan. Tapi waktu itu sekecil itu saya juga bersyukur ya, saya dikasih Tuhan itu kayak pikiran, oke, aku ikut lomba ini, misalnya aku menang, aku bisa bantuin orang tuaku untuk bayar SPP, untuk mungkin ya kebutuhan sehari-hari, karena waktu itu kok sering kali tuh kayak bayar SPP tuh telat, kayak nunggak sampai 3 bulan gitu, kadang sampai berapa bulan, terus kadang nggak boleh ikut ujian karena belum bayar SPP. Nah, kondisinya memang seperti itu waktu itu. Jadi akhirnya terpacunya ya selain memang senang hadiah, tapi juga aku akhirnya kepingin bantu orang tua. Gitu. Dan itu terwujud ya akhirnya ya. Terwujud dan puji Tuhannya itu kayak, jadi Tuhan tuh kayak melatih aku itu dari lomba ke lomba menjadi seseorang yang lebih baik. Karena kan setiap lomba kita pasti akan menghadapi audiens yang berbeda, venue-nya berbeda, suasananya juga berbeda, terus mungkin peserta yang lainnya juga berbeda juga. Jadi kita itu ya pandai-pandai melihat situasi seperti itu. Bedanya beda-beda semua. Bedanya beda-beda, tapi gurunya beda-beda nggak? Kan kalau lomba kan juga ada pelatihnya ya, ada coach-nya gitu kan, nggak mungkin maju sendiri gitu tanpa dilatih sama mentor sama coach gitu. Berarti beda-beda atau gimana? Aku itu saya bersyukur kalau coachnya saya yang pertama itu nenek saya. Oh, malah neneknya. Saya itu pertama kali yang mengajari saya baca notasi. Terus itu gara-gara saya diminta dari sekolah itu mewakili kayak porseni SD gitu. Porseni SD itu kan lagunya itu dapat dari dinas gitu kan, dinas pendidikan. Ini lagunya gini, lagu wajibnya. Terus kita dapat partitur. Waduh, ini gimana cara bacanya kan partitur, nggak ngerti kan masih kecil. Terus ternyata nenek saya itu memang, nah mungkin semua juga kesenian juga turunan juga dari nenek juga. Jadi nenek ini kayak
multi talent gitu, seni juga dia oke, akademiknya oke, olahraga pun oke. Jadi yang ngajarin saya baca notasi itu nenek. Terus kalau memberikan masukan misalnya ini kurang apa itu kedua orang tua saya. Jadi itu sungguh indah. Jadi di dalam kekurangan dan keterbatasan kami, tapi tetap Tuhan itu kasih ini loh, gitu loh. Ini loh caranya, ini jalannya, gitu. So berarti gratisan ya mentornya ya? Kan nenek sendiri. Gratisan banget. Terus tapi kelas 3 SD, aku baru ketemu sama pelatih paduan suaraku juga itu almarhum Bapak Tei Swatopa. Nah di situ pun juga gratisan tuh. Jadi kayak hidupku itu kayak penuh anugerah, kayak Tuhan tuh selalu kasih favor, kasih gratis terus. Padahal ketemunya sama pelatih-pelatih yang saat itu kayak pelatih top gitu loh di zamannya. Masih ingat nggak pertama tadi diajari apa? Notasi. Diajari notasi itu apa sih? Yang do re mi fa sol la si do. Nah, do re mi fa sol la si do. Kok Gideon sangat merdu sekali. Iya. Jangan gitu. Coba kembali. Ini dari do tinggi ke do bawah ya. Do si la sol fa mi re do. Tangannya saudara-saudara luar biasa suaranya. Iya loh. Keren loh. Kayaknya Koko ini jenis suaranya sopran. Kamu nggak sopan deh. Kamu nggak sopan deh ngomong gitu. Aduh, biasanya kan kalau cowok tinggi itu tenor lah. Tapi karena Koko ini suaranya tinggi lagi dari tenor, maka saya sebut sopran aja ya. Nggak, serius. Aku ada di suara apa sih? Coba tes. Oke. Coba tadi ya. Tapi pakai suara asli, jangan pakai head voice. Ya, tadi Koko kan pakai head voice. Oke. Do. Semua pakai do aja. Ya. Do. Oke. Do. Naik lagi. Do gak kuat. Oke, sepertinya setelah saya terawang-terawang ya, ini suaranya Ko Gideon itu bariton. Bariton itu adalah tengah-tengah di antara bass dan tenor. Kalau suara pria tinggi itu disebut tenor, suara pria low itu disebut bass, dan Koko ini bikin kayaknya sampai bariton. Bariton ada di tengah-tengahnya. Iya, tadi yang terakhir tuh saya kayak kecekik udahan, Bu. Aduh. Iya, ya itu harusnya sudah pindah register. Waduh. Gitu. Apa itu? Pindah register itu apa ya? Jadi kita itu ada penempatan placementnya, ada wilayah nadanya register itu. Oke. Nah ini netizen ada kalau misalnya butuh coach untuk nyanyi, nah ini ketemu sama gurunya nih, ya. Kalau saya ini dilatih sama ibu yang satu. Iya, jadi kita latihan vokal ya, Ko. Iya, betul. Tapi saya suka kagum loh sama mentor saya ini ya. Nadanya itu bisa tinggi-tinggi tadi. Aduh, nggak kuat. Iya. Kan kita itu kan bisa kayak gitu-gitu, Bu, nada tinggi. Bisa, tidak ada yang tidak bisa, asalkan latihan ya. Gitu. Oh iya Bu. Jadi ibu ini kan terkenal dengan nada-nada tinggi ya. Aduh ya nggak juga. Memang itu kayak apa ya? Jadi gini, kalau misalnya jenis suara kita, jadi tadi kayak misalnya sopran, alto, tenor, bass itu namanya jenis suara. Nah jenis suara ini sebenarnya kalau menurut saya itu sudah sebuah gift gitu loh. Itu kayak udah giftnya dari Tuhan. Jadi kita itu bawaannya dari kita lahir. Gitu. Tapi kalau misalnya kita pingin melatihnya, misalnya kepingin lebih tinggi, ya bisa. Cuman pada dasarnya ya dari lahirnya kita sudah bawaannya itu tadi, sopran, atau alto, atau bass, atau tenor gitu. Jadi saya bisa naik lagi nih, nggak cukup di bariton aja, bisa lebih tinggi lagi mestinya kalau dengan latihan gitu ya? Bisa, cuman ya memang semua perlu proses gitu. Tidak butuh boleh. Les, ya, maksudnya gitu ya. Oke deh, saya ntar deh.
kalau les itu sebenarnya cukup kita tuh ambil poin, ngerti. Tapi yang justru yang penting itu latihan sendiri di rumah setiap hari. Itu dia. Oke. Saya sebelum lanjut, saya mau tantang si Prita Kartika ini deh. OMG. Saya habis dikerjain dengan nada-nada tinggi soalnya. Saya harus kerjain balik nih ya. Coba malam ini nyanyi lagunya Mariah Carey. Tahu kan? Ya, itu mesti gitu. Ya ampun, saya ingin berterus terang kepada seluruh netizen yang saya murid. Kenapa? Jadi sebenarnya kan selama ini kayak bilang, oh Mbak Prita itu suaranya tinggi sekali, apa-apa gitu. Ya, oke, memang saya mengambil suara tinggi. Tapi sebenarnya itu semua kan ada teknik. Saya nggak semua nada tinggi itu terus saya nyanyikan suara asli juga enggak gitu. Jadi ada itu tadi pindah register. Jadi kan ada chest voice itu register suara asli kita kayak seperti kita ngomong ini, suara asli. Kemudian head voice itu ya bukan suaranya bisa kepalanya bisa bersuara bukan, cuman gemanya atau resonansi bunyinya tuh lebih ke atas, rasanya terngiang-ngiang di kepala. Ya itu yang dinamakan head voice yang kayak tadi Koko itu nyanyi, yang tadi itu. Nah, jadi kita harus pandai-pandai nge-switch itu ya. Jadi waktu nyanyi itu nggak semua harus pakai suara aslinya loh ya. Meninggal kok nanti, meninggal. Iya, tersiksa ya tenggorokannya ya. Oke, terus Bu. Malam ini kepingin Anda nyanyi lagunya Mariah Carey yang Emotion. Tapi sedikit aja ya, Bu. Karena apa? Karena ini nanti saya bisa dimarahi sama tetangga. Ini yang sangat luar biasa loh ya. Untung belum jam 12 malam ya melengkingnya. Nah, ini jamnya orang berbuka, nanti saya itu ngapain ya tetangga sebelah saya itu apa? Jangan-jangan obatnya habis. Oke, Emotion, Prita Kartika. Sedikit ya. Iya. It feels like a dream when you touch me tenderly. I don't know if it's real, but I like the way you feel inside. Yeah. Oh my God. Kok bisa? Terima kasih. Gimana? Netizen, kasih aplaus dong gimana suaranya Prita malam hari ini. Ya, luar biasa. Terima kasih. Emosi tuh ya. Kok bisa kayak gitu ya? Duh. Itu luar biasa. Ya itu tadi kok yang saya bilang, kayak kita bawaan dari lahir itu registernya sudah di situ, wilayah nadanya kita itu sudah di situ. Terus tapi kalau melatih, kalau kita nggak melatih juga bisa turun karena berdasarkan usia kita yang nggak semakin muda ini, jadi pasti akan turun juga kalau kita nggak latihan terus. Gitu. Gimana netizen nanti disuruh nyanyi lagi ya. Tadi lengkingannya gimana ya? Coba komen ya. Nah jadi waktu itu akhirnya kompetisi demi kompetisi waktu kecil terus berlanjut sampai akhirnya yang menghantar Anda untuk jadi artis nasional itu kan di ajang The Voice itu ya. Iya. Itu 2013 ya waktu itu ya. Iya 2013. 2013. Nah itu kan pasti juga ada mentor-mentornya yang udah level nasional yaitu artis-artis kan pasti. Iya. Nah, ada nggak jadi semacam kayak perbedaan antara pengajarannya dulu nenek dan om-om pengajar-pengajar yang zaman dulu itu sama teknik yang diajarkan oleh artis-artis nasional ini? Ada nggak yang beda? Nah, ini saya mungkin share dulu sama teman-teman semua. Jadi tahun 2013 itu The Voice Indonesia, coachnya adalah beberapa diantaranya adalah ada Sherina, terus ada almarhum Glenn Fredly, terus ada Arman Maulana, dan juga ada Giring Niji. Nah, waktu itu
puji Tuhannya waktu itu saya memilih Sherina waktu itu. Timnya Sherina ya waktu itu. Terus ternyata kalau di ajang pencarian bakat yang seperti itu kok para coach ini mereka nggak coaching kita ke tekniknya, tapi mereka lebih coaching kita ke how to sing, bagaimana pembawaannya, mungkin dinamika lagunya, atau ketika waktu di panggung tuh harus apa attitude-nya, kayak gitu-gitu sih. Jadi bukan ke teknik vokalnya, gitu. Karena waktunya juga nggak nututi kok. Maksudnya kayak mereka tuh datang untuk coaching kita, misalnya kayak 5 menit aja, 10 menit gitu. Cuma, jadi kalau teknik vokal itu mungkin ya sudah dianggap ya semua sudah punya lah gitu ya, tinggal. Iya, mereka menganggapnya begitu. Mereka menganggapnya seperti itu, jadi mereka kasih kita masukan tentang how to sing-nya aja, sama attitude-nya waktu di stage itu kayak apa gitu. Ini ada Rezi Mesak, katanya dia bilang, aduh mau meninggal katanya. Jangan, Rezi, jangan meninggal. Oh my God. Iya. Aduh, luar biasa. Untung saya nggak didatangi tetangga loh kok. Ini tadi. Masih aman. Masih aman. Itu RT-nya habis ini. Enggak. Mohon maaf. Saya ampun dah kalau itu. Oke. Nah, yang paling penting adalah gini ya, mungkin kalau teknik-teknik itu olah vokal tuh udah dianggap mumpuni lah, makanya udah bisa tembus ke ajang nasional kayak gitu ya. Tapi paling pengen tahu itu nggak cuman nyanyi sih ya dalam dunia orang tampil. Entah itu juga ketika siaran di radio, orang lagi pidato, orang lagi berkhotbah, mengatasi bad mood itu loh gimana ya? Nah, bad mood. Mau tampil sebelum tampil tengkar misalnya, mau tampil terus ternyata ada sebuah berita sedih gitu misalnya, ada berita duka misalnya, itu kan bisa langsung gitu. Padahal the show must go on kan? The show must go on. Nah, itulah salah satu resiko ya kita nih sebagai performer gitu ya, sebagai aktris. Jadi memang the show must go on itu tadi sangat benar sekali kok. Jadi kita pemikirannya nggak boleh fokus sama hal yang terjadi tiba-tiba atau ke distract, tidak boleh gampang ke distract. Ketika kita menghadapi masalah yang tiba-tiba datang sebelum kita perform, kita mesti memutuskan. Nah, ini makanya semua itu adalah pilihan dari kita sendiri ya. Kita harus memutuskan untuk naruh masalah itu tadi minggir dulu, dipikir nanti. Nah, kalau aku sih gitu kok. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, wes itu dipikir nanti. Tapi tugasku yang sekarang yang paling penting apa? Aku mau perform. Berarti kamu harus fokus pada apa yang harus kamu lakukan sekarang. Jangan mudah ke-distract sama pikiran-pikiran yang lain gitu. Karena bagaimanapun juga ini kan dituntut karena profesional. Betul. Nah itu loh, seringkali yang susah adalah meletakkan profesionalisme di tengah keadaan mood yang lagi down karena ada berita duka, berita kehilangan, habis diputus. Terus belum lagi tentang kondisi internal kita ya, ya, misalnya 5 menit mau tampil tiba-tiba kepala pusing misalnya, kita punya kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk tampil. Nah itu kan padahal penonton, kalau pelayanan jemaat kan nggak mau tahu lu lagi sedih atau apa. Nah ini kan mesti fokus gitu ya. Punya selain itu kok ya, selain kita harus berpikir dan memilih untuk meminggirkan itu gimana ya bahasanya ya, meminggirkan masalah itu tadi. Kalau saya sih ya ini bukan sok rohani atau gimana atau klise, tapi memang ini yang saya lakukan ya, berdoa. Menurut saya tanpa kekuatan dari Tuhan itu nggak mungkin, karena semua ini kan perlu sesuatu yang supranatural gitu ya kan. Iya. Ketika yang natural kita sudah nggak bisa intervensi, kita membutuhkan intervensi dari supranatural itu, gitu ya. That's right. Itu memang kebenarannya klise, tapi itu yang benar-benar terjadi, sering saya alami gitu. Hengki Hartadi, apa ini set aside? Apa itu set aside? Ini kenapa sih kamera lu kok goyang-goyang tuh dipegangi ya? Atau apa sih? Atau orangnya terlalu hebat? Iya, saya memang heboh, jadi saya pegang kameranya gitu. Saya nggak punya tatakan yang lebih tinggi lagi.
Bahasanya buat tatakan. Tatakan. Terus apa kok? Bahasanya tatakan. Tatakan. Oh, nah, itu mengenyampingkan masalah. Saya bisa. Iya, itu tadi maksud saya. Terima kasih kok Hengki. Ya kok baru tadi hahaha apa yang diketawain, seneng lu. Wes ini wes kesayangannya Miss. Oke. Jadi itu ya. Apabila ada kejadian-kejadian yang kita tidak bisa kontrol, ya satu-satunya jalan yang kita bisa lakukan adalah kita berdoa gitu, minta kekuatan kita. Karena itu iya, kita harus minta sesuatu yang supranatural yang kita nggak bisa gitu. Pernah nggak apa gitu ada kejadian kayak gitu yang tiba-tiba mendadak yang itu sangat membuat mood itu jadi drop? Masih ingat nggak? Banyak sebenarnya tapi saya tuh lupa. Nah itulah salah satu kekurangan saya itu suka lupa. Gampang melupakan ya, gampang melupakan. Karena gampang melupakan. Saya tuh tipe orang yang males menyimpan. Ya Bu, ya tempe di warung depan. Jangan lupa ya. Tetap bayar kalau itu ya. Gampang melupakan. Kalau hutang. Kalau hutang kenapa? Kalau hutang itu saya catat supaya nggak lupa gitu kok. Tapi kalau permasalahan mungkin yang menyakitkan hati, mungkin kita disakitin orang atau kita mengalami yang sedih itu, saya sudah nggak mau inget-inget lagi gitu. Iya. Karena itu kayak jadi apa ya? Jadi beban, jadi sampah, jadi racun yang nanti menggerogoti kesehatan kita. Jadi tidak baik untuk kesehatan. Betul. Makanya selalu happy banget nih penyanyi satu ini ya. Dalam keadaan hahaha. Aduh, awet muda. Banyak tapi lupa. Oh, iya benar. Saya tuh banyak sekali mengalami kejadian-kejadian tapi lupa. Ada itu loh. Heran saya itu. Lupa tapi banyak tapi lupa. Ya. Harus diingetin dulu. Biasanya ngingetin tuh murid-murid biasanya. Gitu. Oke, Prita. Jadi gini, sebenarnya nyanyi itu bakat alam, potensi yang memang sudah ada, satu gift atau bisa dipelajari. Jadi artinya gini, bisa nggak setiap orang tuh bisa nyanyi dengan teknik vokal yang bagus? Bisa nggak setiap orang, termasuk saya? Saya kan nggak bisa tuh ya kan? Atau at least butuh modal tertentu, nggak tahu model suara yang seperti apa gitu, orang dengan suara seperti apa, oh ini bisa nyanyi nih. Kan banyak juga ya kadang-kadang apa ya di kontes-kontes idol di luar negeri atau bahkan di Indonesia kadang-kadang ya nggak malah jadi bahan tertawaan gitu ketika nyanyi gitu kan. Kita pikir kamu tuh udah lah mending kamu nggak usah nyanyi lah gitu daripada nyanyi. Tuhan kan juga titipkan talenta yang beda-beda kan. Tuhan kan juga titipkan talenta yang harusnya saling melengkapi. Nah maksud saya nanya emang ada orang yang takdirnya itu memang ya udah nggak bisa nyanyi gitu. Udah lebih baik gak usah nyanyi. Menurut Prita gimana? Menurut saya ada yang orang itu memang dari lahirnya dia nggak punya bakat sama sekali. Tapi untuk ada yang jadi untuk menyanyi, bakat menyanyi. Ada yang tidak punya sama sekali. Tapi yang uniknya ini sesuai dengan pengalaman saya kok. Tidak ada orang yang tidak bisa menyanyi kalau dia nggak belajar. Punya murid ya kok. Waktu saya masih mengajar paduan suara di SMA Negeri 6. Itu salah satu murid saya ini, dia itu kayak suka banget nyanyi, tapi suaranya tuh fals kemana-mana. Nah, karena karena dia ini kan cowok lah, karena kalau di paduan suara SMA itu peserta cowok itu kan sangat, sulit dicari ya. Akhirnya karena dia cowok, wis saya masukkan aja. Gitu. Tapi ya gitu. Waktu latihan semuanya nyanyinya nadanya apa, dia kemana kan gitu. Akhirnya tapi dia ini adalah anak yang paling rajin datang latihan, datang selalu paling awal. Kalau saya marahin nggak pernah sakit hati, terus selalu rajin, nggak pernah bolos. Setelah 1 tahun kurang lebih, terus malah dia ini jadi ketua paduan suara dengan suara yang baik. Dan sekarang dia malah menjadi pelatih paduan suara. Keren nggak itu? Bisa kok.
Bisa. Itu yang hebat gurunya. Coba apa nggak emosi tuh ketemu kayak gitu ya kan? Suaranya kalau hadir malah gitu kan ngalor nih. Ngadanya ke sini gitu kan bisa kepala itu kan. Harus sabar ya kan. Terus semua itu memang itu tadi ada prosesnya, ada waktunya. Sampai kapan ya kita nggak tahu. Tergantung dari orangnya itu, dia itu semangat dan niatnya itu seberapa. Nah itu. Saya sih niat, tapi ya gimana ya, saya nggak bisa. Tolong ngajarin dong. Malam ini kan ada special course buat saya gitu. Saya dengan kemampuan gitu, dengan kemampuan saya tadi, saya bilang ya nggak jelek-jelek amat lah mestinya. Bisa lah nyanyi. Ya. Tapi boya dipoles-poles diajari. Nah, coba ketika saya daftar, nama course-nya apa, Bu? Ada Higayon Vokal Class. Higayon Vokal Class. Kenapa Higayon? Karena itu nama studio saya juga. Dan Higayon itu kita ambil dari kamus di Alkitab. Itu artinya adalah petunjuk bagi yang memainkan alat musik. Gitu. Nah, katakan saya ini murid yang baru saja masuk ke Higayon Class. Ya. Apa yang Ibu lakukan untuk melatih saya? Ayo saya dilatih. Oke, pertama biasanya saya suruh nyanyi dulu. Coba nyanyi. Serius. Ini ditonton orang banyak. Iya, coba Koko nyanyi yang lagu sudah bisa. Mungkin misalnya pas segala perkara. Yuk. Bentar, nada saya ya. Aku suka bingung. Ada gitu malah. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Enggak ada tepuk tangan. Setelah saya suruh muridnya menyanyi, biasanya saya baru tahu, oh ternyata kurangnya dia di sini. Begitu lah. Itu nanti yang akan saya latih terus. Makanya saya selalu memilih ngajar itu private. Karena lebih lebih khusus dan lebih detail, lebih fokus juga ke muridnya. Oh, nah malam ini kan saya udah private. Sudah. Ya, udah nonton. Ya kan? Saya udah telanjang lu udah bukaan. Menurut saya, kok Gideon ini jelek gak apa-apa. Materinya cukup baik ya, materi suaranya itu cukup baik. Pernafasan sepertinya tidak ada masalah, pernafasan tadi. Cuma mungkin ini paru-paru oke sih Bu, paru-paru oke. Koko, jadi di dalam menyanyi ya, itu kita ada namanya teknik pernafasan. Iya. Ya, itu seperti teknik pernafasannya cukup baik. Terus, yang kurangnya yang saya lihat yang barusan itu mungkin dari artikulasinya ya. Artikulasinya, pengucapannya, kejelasannya ketika kita itu mengucapkan kalimat-kalimat ini. Kayaknya kurang terbuka. Buka mulutnya itu harusnya minimal. Ya, minimal 2 jari. Coba 2 jari A. 2 jari ditahan gini. A. Jaraknya. Ya kok, tapi jarinya nggak usah dibuka gini, dirapetin aja. Ini dokter gigi atau apa sih? Nah ini katanya udah kayak cek ke dokter aja Kak Prita gitu katanya. Loh kok serius? Nah, oke. Terus membuka mulut itu jangan ke samping. Itu nanti mengakibatkan suaranya jadi lebih gampang untuk cempreng, yes. Jadi lebih baik vertikal. Vertikal. Oke, alright. Segala perkara. Tetapi tidak kaku juga, tidak boleh kaku. Karena ini lagu pop, yes. Ini bukan lagu klasik atau seriosa. Jadi bukan segala perkara.
No, ini tetap lagu pop, jadi terbuka tetapi tetap ya fleksibel. Ya, ya, ya. Ini loh ada yang bilang gagal fokus sama giginya gitu ya. Ya kan? Kok ini beneran? Saya biasanya kalau ada murid datang pertama kali les, saya suruh nyanyi, terus saya dengerin suaranya. Oh, ternyata kok suaranya kok serak banget ya, dan seraknya itu saya bisa membedakan ini serak sehat atau memang suaranya bawaannya serak gitu. Biasanya saya tanya, ini kamu lagi sakit apa, lagi batuk atau gimana gitu. Kalau misalnya ternyata lagi batuk, oh ya sudah memang seraknya karena lagi batuk. Tapi kalau bawaannya kayak gini Kak, terus saya suruh cek biasanya ke dokter dulu loh. Iya. Soalnya takutnya tuh gini tuh. Dia ini kondisi pita suaranya mungkin terluka tapi kita nggak ngerti, terus kita hajar aja latihan terus, malah bahaya nanti. Oke, gitu. betul itu. Ya, ya. Yang dicek apa nih kalau ke dokter ya? Ya ini pita suaranya. Biasanya ya THT, ke dokter THT ya. Oh, ke THT. Oke. Iya, gitu. Seperti itu. Ternyata susah juga ya untuk nyanyi kayak gitu ya. Memang butuh satu proses yang panjang ya sampai tadi ada gitu. Netizen puas netizen senang ya. Ada tante saya, Tante Dian Kartika. Halo tante. Aduh, tante saya ini bagus sekali loh. Kenapa? Tante saya ini suaranya juga bagus. Tante Dian Kartika ini. Ini adiknya mama saya. Gitu. Oh, iya. Mana ya? Ini boleh loh komen-komen ya. Ini pada seneng kan gitu kalau saya jadi dokter cinta. Oh, dokter cinta juga kadang-kadang ya, saya menjadi dokter cinta juga. Alias dapat curhatan gitu. Nah, ya itu, kalau misalnya muridnya pada bad mood, gak mau belajar gara-gara semalam mungkin lagi galau, diputus pacarnya, kan jadi dokter cinta. Yes, kan? Kok jangan sedih ya, kok. Saya itu sering, mungkin murid datang itu, ada yang murid datang itu dia tuh tiba-tiba yang curhat, atau misalnya dia itu lagi apa gitu. Akhirnya nggak jadi les. Ya ada beberapa yang gitu juga. Tapi karena saya pun juga bisa merasakan moodnya dia ketika dia nyanyi gitu loh. Ya mungkin itu juga, itu pasti anugerah Tuhan lah ya, maksud karunia gitu. Saya bisa merasakan, kamu nih kayaknya ada apa ya, atau apa-apa gitu. Kadang, terus akhirnya dia, oh iya Kak, gini. Nah itu dia. Kadang menjadi guru itu ya diperlukan apa ya, feeling dan ketajaman kita untuk mendengarkan murid-murid kita. Iya. Multi talent ya, menjadi mentor dalam suara dan juga konseling ya, konseling. Luar biasa. Saya tadi kan nggak sempurna ya nyanyi segala perkaranya. Kalau gitu saya todong Anda aja deh, yang artis aja deh nyanyi lagu itu segala perkara. Ayo, gimana? Netizen harus lengkap. Harus lengkap ya. Setuju? Ya, ayo silakan. Oke. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Wih, itu luar biasa versi. Kenapa? Chordnya salah-salah, mohon maaf karena bukan pemain keyboard ya. Oh, nggak apa-apa. Kita nggak denger kok. Dimaafkan. Baik. Enggak ya ternyata ya. Oke, itu lagu kesukaan saya loh, segala perkara itu ya. Waduh, puji Tuhan, nanti saya sampaikan ke Sound of Praise.
luar biasa. Langsung tanya, meleleh apanya ini melelehnya? Es krimnya meleleh. Cepetan diminum sana, bos. Ya, itu ini freezer lagi. Ya, ini ada di seru juga nih, jadi nostalgia Surabayaan denger kalian ngobras nih, kata waduh, ngobrol santai. Seperti itu. Kan kita ngobrolnya ngalor ngidul ya aku ya. Betul, ngalor ngidul. Nggak apa-apa, Ya. nggak apa-apa Kak Rik, bandananya tetap bagus kok katanya. Iya, ini kayak mau copot ya. Aduh. Rita Kartika, lagunya bagus sekali segala perkara ya. Kan memang asli Surabaya, tadi katanya ada nostalgia Surabayaan. Memang asli Surabaya ya? Jadi saya asli Surabaya, lahir di Surabaya. Wong gitu, Duku Kupang. Dulu, sekarang di Duku Kupang, dulu Girilaya. Mana tuh ya Girilaya? Girilaya tuh dekat Banyurit, dekat Pasar Kupang, gitu. Ini loh ada Tania Gunawan. Kok Gideon nggak pengen join SOP? Bo, langsung ada follow up ya, ngisi kartu jemaat. Boleh. Luar biasa ya netizen kita ini. Iya, luar biasa netizen ya. Ini orang lo, kan lo bergabung di itu kan, SOP kan? Enggak. Tania ini bukan deh kayaknya ya. Tania ini sister in Christ, yes. Oke. Ya. Nah, wong Surabaya apa namanya? Sampai sebegitunya cintanya sampai Surabaya kah? Sampai nggak mau hijrah ke Jakarta, padahal kan ada kesempatan ya. Maksudnya sudah menjadi finalis The Voice, itu kan ya sudah, ya saya nggak tahu sih, waktu itu pasti ada penawaran untuk bikin album, jadi artis nasional, kayak gitu. Tapi kok nggak diterima, atau gimana ya? Nggak diterima sama yang sana, atau nggak diterima sama yang sini, atau gimana gitu. Memang cinta Surabaya kah, mau membesarkan Surabaya, misinya luar biasa ya. Atau gimana coba? Kok nggak mau hijrah ke Jakarta sih? Jadi gini kok, ada sebuah fakta yang sangat lucu. Sebelum saya The Voice Indonesia, itu tahun berapa ya? Sebelumnya pokoknya tahun 9 berapa gitu. Saya itu ditawarin untuk audisi masuk vokal grup Warna. Wih. Ya, waktu itu kan Kak Dea Mirella kan sudah resign toh. Terus si Kak Steven Warna itu cari untuk penggantinya Kak Dea Mirella. Nah, waktu itu bisa kenal sama Kak Steven karena Kak Steven juga salah satu pengajar piano di Surabaya kan. Waktu itu saya juga mengajar vokal di salah satu kursus di Surabaya tahun 2002. Ya, terus habis itu saya diminta ke sana akhirnya untuk audisi, dan satu-satunya peserta audisi di Surabaya itu waktu itu cuma saya, karena sebenarnya mereka itu cuma close audition gitu kok, hanya untuk Bandung sama Jakarta. Tapi karena Ko Steven ini ketemu di Surabaya, kok dia tuh tertarik gitu loh untuk ngajakin saya untuk audisi ke Jakarta. Akhirnya saya di sana sudah nginepnya tuh di rumahnya Kak Ria itu, Kak Ria Warna. Jadi saya nginep di rumahnya Kak Ria. Terus audisi apa semua. Terus sampailah di babak interview. Nah, interview ini ditanyain kok. Oh ya Prita, nanti misalnya kamu join sama grup kita, kamu harus pindah ke Jakarta. Jadi gimana gitu kan. Nah, waktu itu saya ditanya kayak gitu kok. Saya tuh nggak bisa jawab. Saya tuh kayak diam 1000 bahasa dan bingung kayak mau ngomong apa. Tapi di dalam hati saya sebenarnya saya tuh berat untuk ninggalin Surabaya. Ya kenapa? Karena aku nggak tahu ya, kayak hatiku itu kayak maunya tuh stay di Surabaya. Gitu. Kan suami padahal, bisa aja dia pindah toh. Iya, tapi waktu itu tuh kayak apa ya? Semua pikiran dan perasaan dan apa itu kayak nggak bisa pindah gitu. Rasanya kayak harus stay di sini. Nah, akhirnya karena aku akhirnya bilang gini kok, kalau untuk yang tentang satu ini mungkin saya akan memikirkan dulu, kan saya bilang gitu. Nah, disitulah ternyata saya nggak lolosnya karena ya saya terlalu banyak mikir itu tadi. Karena kan memang saya harus pindah. Tidak lama setelah itu ternyata mereka rilis lagu yang sekarang aku 50 tahun lagi itu. Mereka rilis lagu itu dengan personel yang baru. Begitu. Dan sempet nyesel nggak coba waktu itu terima. Itu yang nyanyi gue tuh. Nah,
sempat berpikir begitu, tapi nggak tahu ya kok, kayak tetap kecintaan akan stay di Surabaya itu lebih besar. Saya juga nggak tahu kenapa, kayak saya lebih nyaman aja di Surabaya. Saya tetap bersyukur dengan apa yang saya lakukan, walaupun waktu itu saya masih penyanyi keliling, kayak maksudnya freelancer gitu. Saya juga nyanyi-nyanyi di wedding, kemana-mana, keliling-keliling gitu. Tapi saya tetap bersyukur, masih tetap merasa nyaman di Surabaya gitu. Ya, ya. Ini Bu Risma kayaknya cocok jadi pengganti wali kota. Bu Risma kan juga ada penawaran ke Jakarta bolak-balik kan, Bu Risma itu kan. Tapi dia memilih untuk cinta Surabaya. Aku orang iso ninggal Surabaya. Ya Tuhan. Oke. Ya, jadi salah satu misinya juga adalah memang betul-betul cinta Tuhan dan ingin melayani memang. Benar, ingin melayani Tuhan di Surabaya ini. Dan bergabung dengan Son of Praise, menurunkan album gitu ya. Bahkan mengeluarkan album sendiri ya, Favor ya. Ya, I Am Favored itu tahun 2018. Ya. Jadi apa ya benar-benar ingin mendharma baktikan segala talenta yang punya untuk Tuhan gitu, gak semata-mata terkenal di dunia sekuler misalnya, tapi juga karena begini. Saya berpikir bahwa platform kita, pekerjaan kita, itu semua itu adalah platformnya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi apapun yang kita lakukan, walaupun itu rohani, walaupun itu sekuler, tapi semua apa yang kita lakukan memang itu harusnya sih untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, harusnya sih untuk memuliakan nama Tuhan, tapi berapa banyak artis yang memuliakan namanya sendiri? Artinya minta dilayani, bukannya melayani tapi minta dilayani. Nanti hotelnya minim bintang 4 ya. Yang 3,5 pun saya nggak mau bintang 4 ya. Nanti harus Garuda ya pesawatnya, dan juga PK-nya minim 7 digit ya, 7 digit minim itu untuk special song 1 lagu aja ya. Saya nggak mau banyak-banyak. Gitu, ya. Luar biasa ya. Kayak gitu nggak sih? Kok Gideon ini kayaknya cocok jadi artisnya deh. Enggak. Aku sudah jadi maklarnya artis soalnya. Oh my God. Hai Sis Maria, ini loh Sis Maria. Ini Sis aku Maria Idol. Oh my God. Luar biasa. Ini Sis aku cinta Koko. Mari kita nyanyi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, gimana? Kita jadi pesaing Anda kan, Maria? Kok dia jadi maklar kita aja katanya. Oh, boleh. Harga cocok. Cin, oke. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Jadi gimana? Ada pilihan menetapkan PK nggak? Jadi begini kok, kalau untuk pertanyaan ini, itu kayak sebuah pertanyaan yang memang kadang, wah ini dijawabnya gimana ya gitu. Tapi gini, kalau ini saya nggak pernah sampai kayak yang harus gimana-gimana gitu. Apalagi itu kita lihat juga event ya. Siapa yang ngundang, misalnya kayak gereja. Memang itu benar-benar ada pelayanan apa-apa, aku benar-benar kayak nggak ada tarif. Tapi kalau misalnya beda, misal ada acara misalnya yang mengundang itu kayak dari pemerintahan atau perusahaan swasta dengan acara-acara spesial khusus misalnya Natal atau Paskah. Nah, itu kan mereka jadinya kayak celebrate. Kadang mereka juga bertanya sama kita. Itu pun saya ada sebuah ketentuan misalnya kayak persembahan kasih, tapi bukan yang kayak harus kayak gimana-gimana yang kayak Koko sebutan tadi. Itu kan kayak benar-benar udah artis sih. Beda ya kan. Kita melayani Tuhan ya, biasanya saya serahkan gimana dari pihak penyelenggaranya, kira-kira budgetingnya ada berapa ya, silakan. Gitu. Stop, nggak usah you yang ngomong, nanti aku yang ngomong, kan maklar, nggak enak kalau artis sendiri ngomong. Oh iya, saya sampai lupa bahwa itu bukan tugas saya ya kan. Iya. Maria Idol katanya, pertanyaannya
Tapi ya kok aku setuju kalau Koko tanya ini tentang hal ini karena ini kayak sebuah sesuatu yang sudah menjadi rancu ya di dunia kita ini gitu. Mending menjadi rancu, sudah menjadi racun. Oh ya itu lebih tingkatannya lebih tinggi lagi gitu. Jadi ya tetaplah kita mempunyai apa ya hati yang memang kayak tulus dan murni buat Tuhan itu sih. Karena Tuhan pasti akan melihat hati kita kok gitu. Amin, amin ya. Ini waktunya udah selesai. Terima kasih banyak buat ngobrol ngalor ngidulnya.